Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jika rakyat terus menggugat dan karena salah kelola negara, bukan hal yang mustahil tahun ini pula Jokowi lengser. Pemerintah tengah mengkambing hitamkan wabah corona atas semua kegagalan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan berkilah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 4,7% gara-gara dampak virus corona yang juga menggerogoti perekonomian Cina. Bahkan prediksi Sandiaga Uno lebih parah. Menurutnya pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,3% levelnya. Tergantung perkembangan dari corona. Dan jika prediksi Sandiaga benar, maka tahun 2020 akan menjadi level pertumbuhan ekonomi terendah sejak 18 tahun terakhir. Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa jauh sebelum wabah corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah nyungsep gara-gara salah kelola. Sehingga banyak ekonomi yang mengibaratkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini selayaknya gelembung yang terus menggelembung dan rentan untuk meledak. Gelembung itu terbentuk akibat situasi makroekonomi yang gagal bayar, daya beli, digital bis dan juga nasib para petani. Gelembung ini bisa meletus karena tidak mendapatkan dukungan fundamental yang kuat. Muaranya, krisis hebat bisa kembali menghantam Indonesia. Di sisi lain, beban hidup masyarakat semakin berat. Hal ini disebabkan oleh meraketnya harga kebutuhan pokok, kenaikan dan juga perluasan objek pajak, hingga kenaikan berbagai iuran. Tragisnya pendapatan masyarakat malah justru stagnan. Muaranya pun daya beli masyarakat makin nyungsep. Pemerintah cuma bisa memberikan janji-janji untuk menenangkan publik. Faktanya, janji itu tidak terrealisasi akibat defisit sumber daya pemerintah dan juga salah kelola kebijakan. Publik pun melawan. Dulu kita pikir gerakan rakyat itu sudah lumpuh. Tapi aksi penolakan RUU KPK tempo hari yang mengguncang kota-kota besar di seantero Indonesia membuat pemerintah justru tercengang. Sejak Jokowi dan Mbak Arfa dilantik, setiap hari netizen kompak mengkritik pemerintah. Saking kompaknya, setiap hari selalu ada trending topik Twitter yang bernuansa kemarahan publik pada pemerintah. Hari ini gerakan rakyat meluap-luap lagi dan dipicu oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh pemerintah. Kalau mau jujur, pemerintahan Jokowi hari ini sudah ibarat smartphone buatan Cina yang selalu mendownload aplikasi, yaitu janji untuk menenangkan rakyat, padahal kapasitas atau memori dan juga baterainya tidak mencukupi. Akibatnya, baterainya ngedrop, lowbat, janjinya pun tidak terpenuhi, dan ponselnya bisa hang. Akhirnya rakyat pun menggugat pemerintah. Karena itu, prediksi pemerintahan Jokowi bakal jatuh di tahun 2020 ini bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, tantangan pemerintah di hari-hari ke depan justru semakin berat. Naasnya, sumber daya pemerintah justru semakin susut. Jika pemerintah tidak bisa menjawab kegelisahan rakyat, tentu perlawanan akan semakin membesar. Tidak mustahil, kegelisahan rakyat bisa bergeser dari kekecewaan terhadap kebijakan menjadi ketidakpercayaan pada pemerintah. Hilirnya adalah keinginan untuk mengganti pemerintahan. Kegelisahan rakyat ini bukan omong kosong.
Tahun lalu Morales menjadi kepala pemerintah kelima yang jatuh. Sebelumnya ada Presiden Jovenel Moise di Haiti, Presiden Al-Bashir di Sudan, dan juga Perdana Menteri Saad Hariri di Lebanon. Di Aljazair, Perdana Menteri Ahmed Ouyahia dan Presiden Abdel Aziz Bouteflika serempak mundur. Presiden Argentina Mauricio Macri gagal terpilih kembali. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Para pedagang UMKM akhirnya menggugat Jokowi 10 miliar rupiah karena buntut dari penanganan corona. 6 warga mengatasnamakan diri kelompok UMKM atau pedagang eceran mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat Presiden Joko Widodo karena dianggap lalai dalam menangani corona dan meminta ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah. Betul bahwa saya menggugat Presiden Jokowi karena kelalaian fatal dalam menangani teror virus ini. Kami menganggap orang nomor 1 di Indonesia tersebut telah melakukan kelalaian fatal yang mengancam 260 juta nyawa rakyat Indonesia. Kerugian dalam gugatan sebesar 10 miliar rupiah. Begitu kata salah satu penggugat, yaitu Enggal Pamukti, kepada wartawan pada hari Rabu 1 April kemarin. Gugatan tersebut terdaftar dalam nomor perkara PN/JKT PST 042020 DGB tertanggal 1 April 2020. Mereka mendaftarkan gugatan secara online dan meminta ganti rugi pada Jokowi sebesar 10 miliar rupiah. Enggal mengatakan adanya virus corona ini membuat pedagang eceran merugi karena pendapatan sehari-hari mereka berkurang. Enggal juga menyebut hingga kini belum ada solusi pemerintah untuk pedagang eceran tersebut. Kalau saja pemerintah pusat sejak awal serius menangani COVID-19 ini, tentu saya dan kawan-kawan pedagang eceran serta UMKM lainnya masih bisa mencari nafkah sehari-hari. Ini kan jadi bikin kami kehilangan pendapatan, sementara pemerintah belum juga memberikan solusi bantuan seperti apa. Begitu katanya. Sekarang kalau tahu sudah begini, pendapatan kami menurun sangat drastis dan pemerintah juga belum memberikan solusi atas nasib kita selanjutnya. Enggal juga mengaku tidak akan mundur ataupun menarik gugatannya dan dia mengklaim mendapatkan banyak dukungan dari mulai tenaga medis sampai dengan pedagang kaki lima untuk menggugat Jokowi. Saya tidak akan pernah mundur, karena mulai dari dokter, perawat, ojol, taksi online dan juga pedagang-pedagang kaki lima lain-lainnya, mereka semua mendukung saya untuk menggugat Jokowi, karena mereka pun terancam periuk nasinya. Jadi sampai titik darah penghabisan kita akan tuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kerugian kami semua. Seperti kita ketahui, pedagang pasar menjadi salah satu pekerjaan yang terdampak oleh wabah corona ini. Rata-rata omset harian para pedagang tersebut turun lebih dari 50%. Salah satunya adalah seorang pedagang ikan bernama Andi di pasar daerah BSD Tangerang Selatan. Dia mengaku penjualannya ini menurun dalam seminggu terakhir. Menurutnya kedatangan pengunjung ke pasar juga semakin berkurang sejak diberlakukannya imbauan untuk berdiam diri di rumah. Andi pun mengatakan pengunjung yang membeli ke tokonya sudah turun kurang lebih 50% dalam seminggu. Penjualan menurun, pengunjung juga kurang lebih 50% dalam 1 minggu. Biasanya yang datang 40 per hari, sekarang kira-kira hanya 20 orang saja. Tak hanya Andi, pedagang kue di wilayah pasar yang bernama Hera mengaku penjualannya juga terdampak oleh wabah COVID-19 ini. Namun menurut Hera, dampak terhadap omsetnya tidak terlalu tinggi lantaran masih banyak pelanggan yang memesan kue menggunakan ojek online. Penjualannya turun sih, tapi kalau kami tidak terlalu terasa dibanding dengan pedagang lain, karena masih banyak yang pesan via online. Namun sama seperti Andi, Hera mengaku penjualan offline atau secara langsung di pasar turun drastis dalam 1 minggu terakhir ini. Dia hanya menjual sekitar 8 box kue dalam waktu 1 minggu. Penjualan tersebut menurun dari 15 box kue terjual dalam 1 pekan. Kalau penjualan secara langsung, pastinya sangat terdampak, karena orang yang ke pasar juga sudah sangat berkurang. Biasanya saya jual bisa 15 dus kalau langsung. Ini cuma 8 dus saja 1 minggu. Berbeda dari kedua pedagang, Ameng, pemilik toko sembako di pasar yang sama, mengaku penjualannya malah meningkat, terutama pada awal diberlakukannya imbauan menetap di rumah kepada masyarakat. Ameng menyebut penjualannya terutama barang kebersihan seperti sabun dan juga shampoo, serta obat-obatan laku keras di minggu-minggu pertama. Minggu awal itu laku keras pada borong, alat kesehatan, obat-obat, lalu alat kebersihan kayak sampo, cairan membersih, dan lain-lain. Itu semuanya laku sampai ludes.
Namun ketika himbauan diam di rumah berlaku, penjualannya mulai merosot. Ia khawatir dirinya serta pedagang di pasar bisa terus merugi apabila imbauan tersebut terus berjalan. Ia agak khawatir sih sekarang karena sudah kelihatan mulai sepi. Yang datang ke pasar ini takutnya rugi. Apalagi virus ini juga nggak tahu sampai kapan kan. Ameng mengaku kini pengelola pasar telah bekerja sama dengan kepolisian dan aparat setempat untuk membuat langkah-langkah antisipasi di pasar. Ia mengaku kini di sudut-sudut pasar telah disediakan hand sanitizer yang dapat digunakan oleh pedagang ataupun pengunjung yang memasuki pasar. Alhamdulillah, sudah ada langkah juga yang diambil oleh pengelola bersama dengan aparat setempat. Sudah diberi hand sanitizer di pasar, lalu kalau ada pengunjung yang nggak pakai masker biasanya ditegur aparat, lalu diimbau untuk jaga jarak. Namun sayangnya Ameng mengaku saat ini belum disediakan masker bagi para pengunjung pasar. Dia berharap pemerintah dapat membantu para pedagang dan masyarakat dengan menyediakan masker di pasar.